datang ke Israel, saudara. Ya, kita harus datang ke sana karena wujudnya manusia. Tapi dia itu luar biasa, dia kirimkan penolong, Parakletos, pribadinya sendiri untuk setiap kita. Sehingga dia menyatakan keilahiannya dia sebagai Allah yang omnipresent, yang hadir di semua tempat, bahkan hadir di setiap lubuk hati kita. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus ini akan membawa standar kehidupan kita sehingga kita masuk dalam sebuah dimensi atau standar kehidupan ilahi sebagai manusia roh, manusia yang dipimpin oleh roh. Karena elemen kehidupan kita terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Dan kita tahu bahwa roh kita lemah, daging kita penuh. Amin. Aminnya dipertanyakan, saudara. Roh penuh, daging lemah, saudara. Sehingga membutuhkan yang namanya elemen tempat di mana Roh Kudus itu memampukan kita, menguatkan kita untuk kuat di dalam kebenaran. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus yang membawa kita pada sebuah kehidupan standar manusia ilahi atau manusia roh. Karena masing-masing kita sudah ditebus. Amin. Tapi sebagai manusia-manusia tebusan, orang-orang tebusannya Tuhan, warga negara kerajaan Allah, kita harus memiliki yang namanya standar kehidupan. Amin. Masing-masing dari kita punya standar hidup. Ya, beda-beda. Contohnya dalam hal memilih pasangan, masing-masing kita punya standar. Dalam hal memilih pekerjaan atau usaha, masing-masing dari kita punya standar. Atau dalam hal memilih pergaulan, kita berteman dengan siapa saja, tapi untuk membangun, punya standar untuk memilih komunitas yang membangun kita. Kehidupan kita dipenuhi dengan standar. Dan Roh Kudus yang akan membawa standar kehidupan kita pada kehidupan ilahi, yaitu manusia roh. Nah, hari ini saudara, sebelum kita melanjut, kita harus sadari bahwa kita tidak bisa hidup tanpa Roh Kudus. Amin. Ada orang yang berkata di luar sana, ya, oh, saya itu tanpa Roh Kudus melakukan Alkitab, saya katakan itu omong kosong. Kita ini mampu untuk melakukan kebenaran karena ada Roh Kudus. Kalau ada orang yang dapat melakukan itu, maka pada zaman Taurat, saudara, kita akan temui banyak orang yang luar biasa, sempurna dan berkenan di hadapan Tuhan. Tapi kenyataannya tidak. Tuhan kirimkan anaknya untuk apa? Membereskan kelemahan itu, menyelesaikan setiap kekurangan dan kutuk dosa. Oleh sebab itu kita membutuhkan yang namanya Roh Kudus. Makanya dosa yang tidak diampuni adalah pertama, dosa yang menghujat Roh Kudus dan dosa yang tidak pernah diakui. Kenapa dosa menghujat Roh Kudus adalah dosa yang tidak diampuni? Karena Roh Kudus itu pribadi yang menginsyafkan manusia. Dan pribadi Roh Kudus hari ini yang bertahta dalam masa anugerah. Ya, sehingga menghujat Roh Kudus sama saja tidak mengakui karya Roh Kudus yang menginsyafkan kita. Kalau yang menginsyafkan kita, kita hujat, bagaimana kita insyaf? Bagaimana kita bertobat? Oleh sebab itu, tidak dapat kita diampuni kalau kita menghujat Roh Kudus. Seberapa luar biasanya pribadi ini. Kita perlu ketahui, saudara, bahwa Roh Kudus ini itu bukan hanya alat, bukan hanya kuasa, tapi pribadi. Dia punya pikiran, perasaan, dan kehendak. Artinya bisa bersuka, bisa berduka. Jangan sampai kehidupan kita tanpa kita sadari kita mendukakan hati Roh Kudus. Amin. Karena dia bukan hanya kuasa, dia pribadi. Dan yang kedua, bukan sembarang pribadi. Roh Kudus adalah pribadi Allah Tritunggal. Dia adalah Yesus tanpa batas yang tinggal dalam kehidupan kita. Makanya dia pribadi Tritunggal. Dia adalah Yesus sendiri, Roh Yesus yang tinggal di setiap kita, yang menolong kita, yang menguatkan kita, dan memampukan kita. Makanya itu yang harus kita sadari. Jangan di saat kita butuh saja kita minta Roh Kudus.
Setelah itu saat kita nggak butuh atau mungkin tidak memungkinkan saudara untuk mengingat itu, kita malah melakukan sebuah tindakan atau berbagai macam pilihan hidup yang mengecewakan dan mendukakan Roh Kudus. Makanya kita harus hati-hati dalam kehidupan kita. Nah, hari ini saudara, kita akan berbicara tentang judulnya. Tadi baru pengantarnya, saudara. Judulnya adalah bagaimana kita memiliki standar hidup manusia roh. Karena kehidupan itu cuma dua, kehidupan daging dan kehidupan roh. Jiwa di mana, Pak? Kehidupan soul, jiwa. Kehidupan jiwa itu berkoalisi dengan yang lebih kuat. Jadi kayak partai politik saja jiwa ini. Ya. Jadi kalau rohnya kuat, maka jiwa akan berkoalisi dengan roh. Tapi kalau dagingnya kuat, maka jiwa akan berkoalisi dengan daging. Jadi kita harus memperkuat manusia roh kita agar supaya koalisi kita itu datang dari jiwa sehingga dapat menaklukkan kehidupan daging. Sama seperti pesawat yang dapat mematikan gaya gravitasi karena ada gaya aerodinamika sehingga dia boleh terbang dan meninggalkan bumi, mematikan gaya gravifikasi. Kalau gratifikasi itu bahasa politik. Ya, gaya gravitasi bumi. Begitu pula kita punya gaya aerodinamika kita, yaitu Roh Kudus. Makanya hari ini saudara, ada 3 hal yang saya mau bagikan buat kita tentang bagaimana kita bisa memiliki standar hidup manusia roh. Ya, yang pertama adalah standar hidup mempelai. Kita adalah mempelai Kristus. Boleh kita buka dalam Wahyu 19 ayat 6 sampai 8. Dibantu. Ya, ini adalah peneguhan kita bahwa kita adalah mempelai Kristus. Iya. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak seperti desau air bah dan seperti deru yang lebat, katanya haleluya, karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Next. Marilah kita bersorak-sorai, bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap. Next, ayat yang ke-8. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Artinya lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang kudus. Artinya orang kudus adalah mempelai. Standar hidup manusia roh itu dibentuk dari standar hidup mempelai. Karena kita adalah mempelai Kristus. Kapan kita lihat mempelai anak-anak? Tidak ada, saudara. Mempelai dewasa. Makanya kehidupan kita sebagai mempelai Kristus, saudara, dikatakan pengantin telah siap sedia. Artinya kita harus siap dan kita harus sedia menjelang kedatangan Tuhan. Jadi kita harus ready dan mengenakan lenan halus. Itu bicara tentang kehidupan yang berkarakter, kehidupan yang benar, kehidupan yang sesuai dengan firman Tuhan. Makanya di poin ini saudara ada beberapa hal yang perlu kita bangun supaya kita betul-betul bisa menjadi mempelai Kristus. Yang pertama, kita harus memiliki pengenalan akan Roh Kudus. Kalau Filipi 3 ayat 10 yang kehendaki adalah pengenalan akan Dia, kuasa kebangkitan dan penderitaan bersama-sama dengan Dia. Jadi penting untuk kita jadi mempelai, pertama kita harus bangun pengenalan. Ya, jangan cuma hubungan tanpa pengenalan. Kita butuh Tuhan baru kita hubung Tuhan, kita komunikasi Tuhan, tapi kita nggak bangun pengenalan. Minta maaf, jangan kita prostitusikan Tuhan. Hubungan tanpa pengenalan itu pelacuran, saudara. Makanya keras untuk kita harus bangun pengenalan kita dengan Tuhan, sehingga hubungan kita terbentuk. Jangan cuma kita butuh Tuhan saja, kita berdoa. Di saat kita lagi kelimpahan berkat, berkat-Mu yang telah kuterima sempat membuatku terpesona, akhirnya lupa diri, saudara. Jadi pengenalan itu yang jadi dasar. Bagaimana caranya, saudara? Kita minta sama Roh Kudus.
Karena Roh Kudus itu yang menolong kita. Roh Kudus, kita mau lebih lagi mengenal Engkau, nanti Roh Kudus yang tuntun kita. Itu frekuensi kebenaran. Kita menyembah Tuhan di dalam kebenaran. Mengenal Dia, karena pengenalan itu akan membawa kita pada sebuah hubungan. Hubungan yang apa? Bagian yang kedua, di poin yang pertama adalah keintiman dengan Roh Kudus. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh, kita harus menyembah Dia itu dalam roh dan kebenaran. Berarti frekuensinya Tuhan adalah roh. Kehidupan yang intim dengan Tuhan adalah bagaimana kita harus memiliki kehidupan roh. Nah, bagaimana cara kita membangun kehidupan roh atau kehidupan yang berkarakter roh? Kita harus hidup menghasilkan buah. Galatia 5 ayat 22. Situ jelas buah-buah roh yang kita harus hidupi. Amin. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Berkolaborasi dan tersinergi. Sederhana untuk orang percaya. Jadi mempelai. Sehingga kalau kita ada pengenalan, kita ada hubungan, kita intim dengan Tuhan, kita memiliki yang namanya karakter Kristus, yaitu buah-buah roh, kita akan mendapatkan sebuah level kehidupan dengan kepekaan roh, sehingga kita dapat menimbang secara roh apapun itu. Itu bahasanya Mamleni, saudara. Makanya kami kalau pertemuan selalu dia sampaikan, kalian itu harus betul-betul berdoa dan timbang dalam roh. Bagaimana kita paham cara kita timbang dalam roh? Bayangkan sebuah timbangan dan bayangkan roh. Bisakah ditimbang? Pakai logika nggak masuk akal. Tapi disinilah, saudara, kita mengerti bahwa kita boleh peka, boleh timbang secara roh kalau kita ada pengenalan, kalau kita ada keintiman, kalau kita hidup dengan karakter Kristus, yaitu buah-buah roh. Sederhana, nggak ada yang lain, saudara. Kalau kita lakukan itu, maka kita akan kenal dan peka Dia. Bukan sebuah kewajiban, sama seperti Taurat, harus ini, harus itu. Tapi itu gaya hidup. Ya, Pangeran Charles itu dia nggak perlu melakukan apa-apa untuk jadi Raja Charles, tapi dia harus melakukan gaya hidup kerajaan, konstitusinya kerajaan Inggris, supaya dia betul-betul jadi pangeran dan akan jadi raja dan sudah jadi raja yang sesuai. Begitu pula Tuhan. Bukan berarti Tuhan melakukan ini untuk diselamatkan. Keselamatan bukanlah sebuah upaya. Keselamatan adalah anugerah. Tapi orang yang terima anugerah harus punya gaya hidup, harus punya standar sebagai mempelai Kristus. Yang setuju katakan amin. Amin. Contoh Esther. Esther itu luar biasa. Saudara baca di kitab Esther, apa yang dipersiapkan kepada Esther. Berbulan-bulan dia harus betul-betul menjaga kehidupannya. Dan bagaimana jadi mempelai, ibu bapak pasti tahu. Amin. Kita buka, saudara, Kisah 16 ayat 6 sampai 7. Ini kepekaan roh. Kalau kita betul-betul ya memiliki pengenalan dan keintiman. Ini cerita waktu Paulus mau pelayanan ke Frigia dan tanah Galatia. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Roh Kudus yang mencegah. Next. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Lebih jelas disebutkan Roh Yesus. Jadi kalau kita sudah punya pengenalan, kita intim dengan Tuhan, kita hidup dalam buah-buah roh, artinya kita sefrekuensi. Ya, Yohanes 4 ayat 23, menyembah dalam roh dan kebenaran karena Allah itu roh. Ayat 24, kita satu frekuensi dengan Tuhan sehingga kita punya kepekaan. Tuhan izinkan dan tidak izinkan, Tuhan kasih atau tidak kasih, Tuhan benarkan atau tidak benarkan, Tuhan berkenan atau tidak berkenan. Bukan berarti apa yang Alkitab lakukan kita lakukan atau tidak. Itu adalah bicara perintah.
Tapi lebih daripada itu dibutuhkan kepekaan untuk mengetahui perkenanan Tuhan. Bisa saja yang kita lakukan itu gak berdosa, tapi kalau Tuhan tidak izinkan kita lakukan, itu jadi dosa. Amin. Contoh, Yunus ada disuruh penginjilan, dia lari, akhirnya paus makan pada dia. Padahal sebenarnya dia tidak melakukan, kalau dia tidak ikut itu kan dia tidak melakukan dosa, tapi karena memang Tuhan punya perkenanan dia untuk memberitakan Injil, sehingga dia tidak taat, dia ikan makan pada dia. Cukup 3 hari dia check in di Pulau Paus sudah. Ya, makanya itu yang penting buat kita. Kita harus punya kepekaan supaya kita dapat mengetahui. Domba itu kenal suara gembala. Kalau kita nggak bisa jadi domba, kita jadi kambing, kita nggak bisa dengar suara gembala. Dan pada akhir zaman akan ada pemisahan antara kambing dan domba. Poin yang kedua, saudara. Standar hidup kerajaan. Kalau tadi mempelai, ya, yang kedua adalah standar hidup kerajaan. Tuhan adalah Raja. Ayat yang sangat populer, Matius 6 ayat 10. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Tuhan Bapa kami. Saudara, kita harus menyadari bahwa dia mempelai dan dia juga adalah Raja atas kita. Jadi sebagai Raja, kita harus memberikan apa, saudara? Kita harus memberikan tahtanya dia dalam hidup kita. Tahta kita itu di mana? Di hati kita. Ya, seperti doa Bu Joyce, jagalah hatimu dalam segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Artinya hati kita adalah tahta kita. Sekarang tahta itu kita kasih siapa yang duduk? Yang duduk di tahtanya kita itu Tuhan Yesus atau diri kita? Tuhan Yesus, ya, atau kelemahan kita? Tuhan Yesus atau hobi kita? Kita harus hati-hati. Jangan sampai di KTP kita Kristen, tapi di tahta hati kita bukan Tuhan Yesus. Makanya kita harus betul-betul concern. Ujilah aku, Tuhan kata Daud. Cobalah aku, Tuhan, selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu. Saudara, hal yang terpenting yang kedua, memiliki standar hidup kerajaan. Kita harus kasih Tuhan untuk jadi Raja dalam kehidupan kita. Amin. Semua aspek kehidupan kita harus kasih Tuhan. Kita harus kasih Roh Kudus itu berdaulat dalam kehidupan kita, karena dia mengerjakan semuanya dalam kehidupan kita. 1 Korintus 12 ayat 11, tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. 1 Korintus 12 ayat 11. Roh Kudus itu yang bekerja dalam kehidupan kita, mengontrol dan mengendalikan kehidupan kita. Kalau kapal kehidupan kita, nakodanya kita ambil alih, bagaimana Tuhan mau bawa kehidupan kita? Biarkan Tuhan Yesus jadi Raja, dia jadi kapten dan jurumudi dalam kehidupan kita. Amin. Itu penting, saudara, karena kita pernah enteng. Di gereja kita katakan Tuhan Raja kita. Pulang rumah, bukan Tuhan jadi Raja kita, bahwa diri kita jadi Raja kita, saudara. Hobi kita jadi Raja kita, pekerjaan kita jadi Raja kita. Keluarga jadi Raja kita. Padahal Tuhan Yesus bilang, kalau mau ikut aku, kamu harus membenci ayah, ibu, anak, saudaramu, laki-laki, perempuan. Bukan benci, tapi meletakkan Tuhan di atas itu semua. Jadi betul-betul Tuhan mau cuma ada satu Raja dalam kehidupan